Peduli terhadap warga, pemerintah Kabupaten Bungo salurkan bantuan sosial kepada 325 kepala keluarga Dusun Simpang Babeko, Kecamatan Batin 2, Kabupaten Bungo, Jambi yang terdampak COVID-19. Bantuan sosial dampak COVID-19 ini diserahkan langsung oleh Bupati Bungo Jambi. Berlokasikan di kantor Balai Desa Dusun Simpang Babeko, Kecamatan Batin 2 Babeko, Kabupaten Bungo, Jambi, sebanyak 325 kepala keluarga yang terdampak COVID-19 mendapat bantuan oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bungo, Datuk Rio, Camat, Sekda, Kapolsek, dan Ramil beserta tamu undangan lainnya. Sesuai dengan pendataan, total penerima bantuan sosial 325 kepala keluarga yang terdiri dari 165 kepala keluarga mendapatkan bantuan sosial berupa sembako. Dan 91 kepala keluarga mendapatkan bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. Serta 69 keluarga lainnya mendapatkan bantuan dari Gerakan Desa Mandiri atau GDM sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. Manfaatkanlah bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita nggak tahu wabah COVID ini sampai kapan ada di Indonesia dan juga di kabupaten. Untuk dari Bansos itu bantuan sembako 169 kurang lebih. Kalau BLTDD itu 92, dari GDM 67. Kalau BLTDD itu sudah tahap 3, GDM baru tahap 1, Bansos ya sudah selesai. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Arizal Antoni, Ahmad Mubarok, TV One mengabarkan. Gubernur Jambi Fahrodi Umar pada Senin 20 Juli 2020 melakukan kunjungan kerja dalam rangka melakukan kegiatan penanaman perdana dan permajaan kelapa sawit serta menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Unit Desa di Desa Karyamukti, Kecamatan Maro Sebolir, Kabupaten Batanghari, Jambi. Kunker Gubernur Jambi ini juga dihadiri Asisten Setda Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, unsur Forkopimda, Camat Maro Seboilir, serta sejumlah kepala OPD baik dari pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari serta tamu undangan lainnya. Sedikitnya ada 414 dari ribuan hektar lahan kelapa sawit petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa Barokah Desa Karyamukti sudah dilakukan peremajaan. Dan diharapkan hasil kelapa sawit petani pasca dilakukan peremajaan ini melimpah ruah. Saya ucapkan selamat kepada pengurus KUD Barokah atas prestasinya sebagai koperasi prestasi tahun 2023 nasional. Peremajaan sawit rakyat seluas 412 hektar. Oleh itu, dengan KUD Barokah ini dapat terus meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi kita patut mendukung sepenuhnya kegiatan, karena yang memang kita inginkan ke depan, petani ini memang menjadi petani mandiri, bukan tergantung kepada perusahaan besar yang sama sekali hanya mencari keuntungan dari. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali menyerahkan sebanyak 250 SK CPNS hasil seleksi tahun 2018 lalu. CPNS yang mendapatkan SK juga diambil sumpah dan janji untuk pengabdiannya terhadap bangsa, negara, dan masyarakat. Bupati Batanghari Syahirsa dalam arahannya mengucapkan selamat kepada para CPNS yang telah menjadi ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Syahirsa mengatakan bahwa saat ini tugas ASN bertambah berat, maka dari itu dirinya meminta agar CPNS yang telah mendapatkan SK dan diambil sumpah ini dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita mendapat imbalan yang jauh lebih baik daripada mereka. Sekali lagi, saya ingatkan, berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan menganggap bahwa dengan kita menjadi pegawai negeri sipil ini, kita bebas berbuat sekehendak hati kita. Ini kan formasi CPNS 2018
yang sudah memenuhi syarat untuk kita angkat menjadi pegawai negeri sipil. Hari ini diambil sumpahnya oleh langsung Pak Bupati Batanghari untuk 250 CPNSD menjadi PNS. Untuk formasi sendiri? Formasinya ada dari guru, dari petugas kesehatan, dan dari teknis. Ada yang kita tempatkan di beberapa OPD dalam Kabupaten Batanghari. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan hasil padi para petani, pemerintah Kabupaten Batanghari kembali menyalurkan bantuan kepada kelompok tani. Selain memberikan bantuan, Bupati Batanghari Syahirsa juga ikut turun ke sawah untuk menanam padi. Dengan mengendarai sepeda motor, Bupati Batanghari Syahirsa langsung turun menyalurkan sejumlah bantuan kepada kelompok tani yang berada di Desa Pematang 5 Suku, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi. Bantuan yang disalurkan pemerintah yang bersifat menunjang hasil padi para petani itu diharapkan pada tahun ini Kabupaten Batanghari bisa swasembada beras. Untuk mencapai target swasembada beras, Bupati berharap kepada masyarakat Kabupaten Batanghari supaya kembali ke umo atau sawah. Dirinya juga berharap agar masyarakat tidak tergantung pada beras dari daerah lain. Saya bersama anggota DPRD dari Provinsi Jambi, Ketua Kelompok Tani, beserta Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten Batanghari mengadakan nanam padi di Umo. Jadi program kita kan kembali ke Umo. Umo itu kan sawah, bahasa Jambinya Umo. Kembali ke Umo. Nah, hari ini kita launchingnya di Desa Pematang 5 Suku. Tadi kita ada juga memberikan bantuan ya Pak? Ya, ada bantuan yang bersifat mendukung pelaksanaan kembali ke Umo tadi. Harapan tentu saja masyarakat kembalilah ke sawah lagi, mudah-mudahan di tempat kita bisa swasembada beras. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 kembali dilakukan pada Senin 20 Juli lalu. Setidaknya ada 275 paket sembako dan uang tunai diberikan kepada warga yang berada di Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi. Sembako yang diberikan kepada warga tersebut merupakan bantuan jaring pengaman sosial atau JPS tahap 2 yang disalurkan pemerintah Provinsi Jambi kepada masyarakat. Selain gubernur dan bupati, kegiatan penyerahan bantuan ini juga dihadiri para asisten sekda Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, unsur Forkopimda, Camat Maro Sebo Ilir, Kepala Bulog Jambi, serta sejumlah kepala OPD, baik itu dari pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, serta tamu undangan. Sangat membutuhkan bahan pangan dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Saya menghimbau kepada kita semua yang berkecukupan, baik pelaku usaha, badan usaha, serta perorangan agar dapat bahu-membahu memberikan bantuan guna meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Dari Kabupaten Batanghari yang kita namakan bantuan Batanghari Tunai atau BBT, jumlahnya sebesar 15.400 kakak lebih. Begitu juga dari BLT Dana Desa juga 14.700 kakak lebih. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Selamat datang di Horizon Sky Kuala Namu, Medan. Pada hari ini, saya akan menunjukkan standar prosedur baru untuk menghadapi era new normal. Security kami akan melakukan pengecekan suhu tubuh Anda saat ini, dan Anda akan dihimbau untuk menggunakan hand sanitizer agar tetap steril dan bersih sebelum memasuki area hotel. Hal selanjutnya yang harus Anda perhatikan saat check-in adalah yang sering disebut physical distancing.
Tidak hanya itu, untuk prosedur keamanan dan kesehatan, kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di area publik. Tak lupa chef kami dilengkapi dengan alat pelindung diri yang lengkap saat memasak dan menyajikan makanan untuk Anda. Di area resto, petugas kami akan melakukan pengecekan suhu dan menyediakan hand sanitizer sebelum memasuki restoran. Kami selalu membersihkan dengan teliti area kamar dan menyemprotkan disinfektan setelah kami check out. Selamat menginap bersama di Hotel Horizon Sky Kuala Namu, Medan. Pasca ditetapkannya sebagai daerah zona hijau, pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai melaksanakan proses belajar mengajar tingkat SMP sederajat mulai tanggal 13 Juli 2020 kemarin. Pada hari pertama proses belajar mengajar, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad didampingi Forkopimda turun langsung meninjau pelaksanaan kegiatan tersebut. Bertempat di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5 Tebing Tinggi, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad memberikan arahan juga motivasi serta membagikan masker kepada seluruh siswa. Selanjutnya, Bupati dan rombongan juga melakukan peninjauan ke SMP Negeri 1 Pendopo. Dalam rangka monitor, kita kan sudah memperlakukan sekolah tatap muka langsung dengan protokol kesehatan, dengan disiplin, dan kita ingin memastikan. Saya diminta oleh kawan-kawan Forkopimda bersama-sama keliling, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, kita monitor sekolah-sekolah ini. Apa betul mereka menerapkan protokol kesehatan yang kita himbau ya, atau dengan suasana adaptasi kebiasaan baru ya, yang dulu new normal. Ini kita hilangkan, kita tinggalkan istilah new normal, tapi kita mulai adaptasi kebiasaan baru. Mulai hari Senin tanggal 13 Juli kemarin sesuai dengan keputusan Bupati Empat Lawang surat edaran bahwa SMP di Kabupaten Empat Lawang sudah mulai melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, yaitu tatap muka di sekolah tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Proses pembelajaran kita laksanakan dengan cara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi sekelas dibagi menjadi 2 ya, maksimal orang 18 sesuai. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza Tony Saputra TV One mengabarkan. Acara pisah sambut Camat Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berlangsung khidmat. Acara pisah sambut ini dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Sungai Keruh. Pisah sambut dari Muhammad Imron yang merupakan pejabat camat sebelumnya kepada Edi Haryanto yang menjabat camat yang baru periode 2020. Muhammad Imron kini menjabat sebagai camat di Kecamatan Bayung Licir serta Sekretaris Camat Andi Soeharto menjabat sebagai camat Kecamatan Lalan. Jadi terima kasih, kami tentunya sebagai pelaksana tugas dari camat yang mana telah diamanatkan tepatnya tanggal 24 Juni 2020 kemarin kami dilantik sebagai sekretaris camat dan juga pelaksana tugas dari camat. Tentunya amanat yang diberikan pimpinan, kepercayaan yang diberikan pimpinan, tentunya kami akan berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas. Tentunya dengan program yang ada sekarang akan kami jalankan, termasuk dalam mendukung program dari Ubah Maju Berjaya di tahun 2020. Dan yang kedua, nantinya himbauan kami mengharapkan kepada semua stakeholder yang terkait dapat mendukung apa yang menjadi program dari Kecamatan Sungai Keruh, sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan visi dan misi dari Kabupaten Musi Banyuasin, Ubah Berjaya di tahun 2020. Acara pisah sambut camat ini juga diwarnai dengan penandatanganan kedua camat dari Muhammad Imron kepada Edi Haryanto, serta pemberian cindera mata oleh camat baru Edi Haryanto kepada camat yang lama, serta sekretaris kecamatan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Sidang paripurna DPRD kembali digelar di kantor DPRD Musi Banyuasin di Jalan Wahidudin, Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sidang paripurna kali ini membahas nota kesepakatan KPUA PPAS RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin, Ketua DPRD Musi Banyuasin Sugondo, serta dihadiri oleh 40 anggota DPRD dan aparat TNI Polri, serta seluruh kepala dinas di pemerintahan Musi Banyuasin. Ini adalah persetujuan bersama atau penandatanganan dari nota kesepahaman untuk kebijakan umum perubahan anggaran KUPA BEPAS tahun 2020. Ya, pada hari ini adalah tahap awal bagi kita untuk mengesahkan APBD perubahan tahun 2020. Sebelumnya APBD 2020 mengalami kenaikan sebesar 435 miliar rupiah dari APBD tahun 2020. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan yaitu nota kesepakatan KUPA PPSP tahun 2020 RAPBD tahun 2020 perubahan. Yaitu nota kesepakatan ini adalah mengakomodir daripada kegiatan-kegiatan yang ada dan alhamdulillah sudah dibahas dari tanggal 6 kemarin sampai hari ini untuk nota kesepakatan tersebut bisa dilaksanakan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Suasana sederhana namun penuh dengan keceriaan, inilah rapat tatap temu dengan camat yang baru yakni Andi Suharto. Camat muda ini dipercaya oleh Bupati Musi Banyuasin untuk memimpin 20 desa yang ada di wilayah perairan yakni Kecamatan Lalan. Dalam rapat ini dihadiri oleh Camat Lalan Andi Suharto, Ketua Apdesa Wahyu Freddy Saputra, dan juga dihadiri oleh aparat kepolisian Polsek Lalan serta anggota Babinsa dari Kodim 0402 Sekayu. Terus di jalan, dan alhamdulillah tadi aspirasi dari kawan-kawan kepala desa mulai dari air kalau musim kemarau asin, masem meskipun sudah PDAM, terus yang listrik kurang tegangan. Dengan adanya camat baru ini mudah-mudahan ke depan bagi kawan-kawan desa yang terkendala mulai dari air, listrik dan sebagainya dan jalan bisa cepat tersalurkan atau tersambungkan ke Bapak Bupati Mubah. Para kepala desa meminta pembangunan infrastruktur serta air bersih khususnya di kawasan Kecamatan Lalan yang merupakan wilayah yang berada di perairan. Pada dasarnya kita rapat koordinasi saja di kantor Kecamatan Lalan ini. Selain untuk menjaring informasi dengan para kades, saya ingin mengetahui wilayah Kecamatan Lalan ini sudah sinergi belum dengan kecamatan, baik itu dari kepolisian maupun dari pihak TNI. Termasuk juga kita tadi mengundang dari pihak MEP dan pihak PDAM. Ternyata memang ada beberapa kendala yang saya hadapi. Nanti mungkin sesudah rapat koordinasi ini kita bisa menyatukan persepsi dan menghadapi ada permasalahan-permasalahan mendapatkan solusi. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Musyawarah desa berlangsung tertib, adapun pembahasan terkait pengelolaan dana desa tahun 2020. Terkait akan dimulainya badan usaha milik desa atau BUMDes tentang pembukaan Pertamini yang dikelola oleh BUMDes Karya bersama dengan Gunung Raya. Dalam pengelolaan usaha ini sepenuhnya akan dikontrol oleh masyarakat sendiri, namun untuk pengelolaan dipegang oleh pihak BUMDes Karya bersama. Dalam musyawarah ini dibuka sesi tanya jawab yang dilakukan oleh seluruh perangkat desa yang terlibat dan akhirnya diputuskan untuk membuka usaha Pertamini dan koperasi simpan pinjam di desa tersebut. Musyawarah dengan BUMDes, dengan perangkat desa yang inti dalam musyawarah tersebut ialah menyetujui atau menyepakati daripada pekerjaan BUMDes atau usaha BUMDes. Pada saat ini kami bermusyawarah itu Pertamini, insya Allah yang kedepannya akan kami tindak lanjuti. Alhamdulillah pada hari ini kita merapatkan untuk anggaran anggaran perencanaan untuk tahun 2020 yaitu pengadaan Pertamini dan simpan pinjam dan untuk menciptakan unit-unit usaha yang baik. Insya Allah menurut kita di desa Gunung Raya ini melihat dari kondisi masyarakat dan pemerintah desa insya Allah bisa lebih baik. Itu dikelola oleh BUMDes? Ya benar, kami kelola bersama desa juga, tapi ini intinya BUMDes yang mengelola.
Kepala Desa beserta BUMDes akan selalu mengontrol dan mengawasi perkembangan dan kemajuan usaha yang akan segera dibuka di desa tersebut, serta meminta masyarakat bersama-sama menjaga dan mengawasi usaha tersebut. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One, mengabarkan. Selamat datang di Horizon Sky Kuala Namu, Medan. Pada hari ini, saya akan menunjukkan standar prosedur baru untuk menghadapi era new normal. Security kami akan melakukan pengecekan suhu tubuh Anda saat ini, dan Anda akan dihimbau untuk menggunakan hand sanitizer agar tetap steril dan bersih sebelum memasuki area hotel. Hal selanjutnya yang harus Anda perhatikan saat check-in adalah yang sering disebut physical distancing. Tidak hanya itu, untuk prosedur keamanan dan kesehatan, kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di area publik. Tak lupa chef kami dilengkapi dengan alat pelindung diri yang lengkap saat memasak dan menyajikan makanan untuk Anda. Di area resto, petugas kami akan melakukan pengecekan suhu dan menyediakan hand sanitizer sebelum memasuki restoran. Kami selalu membersihkan dengan teliti area kamar dan menyemprotkan disinfektan setelah kami check out. Selamat menginap bersama di Hotel Horizon Sky Kuala Namu, Medan. Hari pertama pendaftaran calon siswa untuk PAUD Teratai berlangsung tertib. Orang tua siswa yang akan mendaftar diwajibkan memeriksa suhu tubuh serta memakai masker. Pendaftaran tersebut tanpa dipungut biaya apapun, termasuk baju seragam dan buku pelajaran. PAUD Teratai mestinya menjadi PAUD yang patut dicontoh oleh PAUD-PAUD yang lain yang berada di Kabupaten Oku Selatan. Pasalnya seluruh keperluan siswa ditanggung oleh pihak desa. Adapun yang dipersiapkan oleh pihak desa berupa baju seragam serta buku pelajaran. Alhamdulillah untuk gedung sudah memadai. Untuk seragam, untuk guru dan siswa sudah difasilitasi oleh kepala desa. Untuk ATK juga sudah difasilitasi oleh kepala desa. Harapan saya ke depan supaya PAUD Teratai ini dioptimalkan sama seperti PAUD yang ada di Oku Selatan ini. Karena PAUD ini sudah berdiri 3 tahun yang lalu. Sekolah ini belum ada sentuhan dari dinas-dinas terkait. Untuk sekolah ini kami dirikan secara gratis. Memang pembangunannya tidak melalui APBN. Tetapi dari honor sampai fasilitas selengkapnya itu dikeluarkan oleh perangkat desa dan kepala desa. Pendaftaran gratis, buku gratis, ATK dan SPP juga gratis, seragam gratis, tidak dipungut biaya apapun di sini. Nah, kita sangat-sangat merasa terbantu karena kita sebagai masyarakat tidak terbebani dengan program gratis dari TK Teratai ini. Kami juga berharap supaya desa-desa lain patut mencontoh seperti TK Teratai Desa Gedung Baru. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One, mengabarkan. Sidang lapangan yang dihadiri langsung Leni Megawati Napitupulu sebagai Ketua Majelis Hakim yang dipimpin oleh Arief Wibowo sebagai Majelis Hakim melakukan pengukuran tanah yang berperkara untuk dibawakan ke dalam sidang ruangan di Gedung Pengadilan Negeri Balige. Sesuai keterangan kuasa hukum keturunan ahli waris D. Fridolin Siagian atau almarhum Opung Rumondang Siagian sebagai pihak penggugat di hadapan hakim mengatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 4.606 meter kuadrat yang terletak di Huta Bagasan, Desa Marsangap, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba adalah milik D. Fridolin Siagian, menjadi warisan turun-temurun kepada ahli waris keturunannya. Hal ini dibuktikan dengan sah dan berkekuatan hukum atas surat pengakuan tanggal 30 November 1945. Namun di tahun 2015, pihak tergugat menguasai lahan tersebut. Mengingat keturunan D. Fridolin Siagian tidak ada yang tinggal di Desa Marsangap karena telah merantau ke luar kota. Adapun pihak tergugat yang menguasai tanah tersebut sebanyak 4 orang, diantaranya Pangalawan Siagian, Parsaoran Siagian, Tagor Simanjuntak, masing-masing berumur 58 tahun, dan Robert Siagian, umur 62 tahun. Ya, kami telah melaksanakan sidang lapangan atau pemeriksaan setempat perkara nomor 25 tahun 2020 Pengadilan Negeri Balige ya. Pemeriksaan lapangan ini umum dilaksanakan dalam perkara perdata. Sejauh tadi kami sidang berjalan dengan baik dan lancar.
tinggal nanti para pihak punya hak yang sama untuk membuktikan dalil maupun bantahannya, sehingga nanti kami bisa menilai siapa yang berhak. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Sejak pagi, ratusan warga tak mampu di wilayah Karimun mendatangi markas Polres Karimun, Polda Kepulauan Riau. Warga kebanyakan dari lansia mengantri duduk dengan protokol kesehatan. Ratusan paket sembako ini sengaja disiapkan oleh kepolisian Polda Kepri dan Polres Karimun guna membantu warga di tengah pandemi corona. Pembagian sembako langsung diserahkan oleh Irwasda Polda Kepri Kombes Pol M. Tampu Bolon didampingi Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan dan Wakapolres Karimun Kompol Krisnayowa. Sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada warga merupakan upaya Polri untuk membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu di saat pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Provinsi Kepri kami akan memberikan 1.000 paket bantuan. 1.000 paket bantuan. Kebetulan di Karimun ini akan memberikan 200, jadi nanti ada di beberapa wilayah lagi. Inilah wujud kepedulian Polri, khususnya Angkatan 1991 terhadap masyarakat yang terdampak akibat COVID-19. Jadi kepada rekan-rekan juga media, mohon disosialisasikan bahwa pemerintah sesungguhnya siap untuk membantu masyarakat yang terdampak. Paling tidak memberikan bantuan sosial, kebutuhan hidup sehari-hari akan dibantu. Kemudian juga kita harus sosialisasikan bahwa dalam tatanan kehidupan baru kita harus siap melakukan aktivitas kita seperti biasa, normal, namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, salah satu adalah kita menjaga jarak, kemudian kita menggunakan masker, kemudian juga kehidupan sehari kita menggunakan hand sanitizer, dan semuanya yang diatur dalam protokol kesehatan. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepri Alboin Jufri, TV One mengabarkan. Cegah klaster baru dalam penyebaran virus COVID-19, Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Irwansyah bersama dengan jajaran terjun dan memantau langsung kegiatan rapid test massal terhadap 1.300 peserta didik di kawasan Rindam 1 Bukit Barisan, Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang Siantar. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Irwansyah menyebutkan pelaksanaan rapid test terhadap peserta didik digelar dalam rangka mendukung pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di jajaran organik dan siswa baru di kawasan Rindam 1 BB. Ia menyebutkan kegiatan ini merupakan atensi dari Presiden RI dan pimpinan TNI Angkatan Darat dalam mendukung pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Dari 1.373 siswa yang telah dirapid tes, sebanyak 77 orang diantaranya reaktif, dan selanjutnya ke-77 siswa akan diisolasi guna pemeriksaan lanjutan yakni tes swab. Pelaksanaan rapid test ini adalah merupakan instruksi dari Presiden Republik Indonesia dan juga para pimpinan TNI, kepala staf Angkatan Darat, agar TNI bisa menjadi garda terdepan dalam rangka mencegah menyebarnya pandemi COVID-19. Ini hasil rapid test yang dilaksanakan terhadap siswa hari ini, itu sudah dilaksanakan kepada 1.373 siswa, yang rencananya nanti akan mencapai 2.900, sekitar 2.900. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Audio Jungle.